Halo, Shalom guys. Saya senang banget ketemu kamu di video ini di channel saya. Apa kabar? Saya berdoa, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Katakan amin. Guys, hari ini saya mau bicara tentang sempurna di luar, tetapi dalamnya rapuh. Guys, beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seseorang. Dan orang ini dari tampilan luar itu terlihat sempurna banget. Dia punya karir yang sangat baik di tempat kerjanya. Ekonominya cukup baik. Bahkan saya berani bilang ekonominya sangat baik. Ya, dia juga orang yang baik hati. Dia banyak nolong keluarganya, sekolahin keponakannya, dan lain sebagainya. Dia sudah punya pasangan, dia sudah punya anak, hidupnya seperti bahagia. Amin. Nah, gini guys. Dia juga seorang yang rohani, rajin ke gereja, ikut komsel juga, bahkan dia pelayanan guys. Ya, tapi satu kali ketika dia didiagnosa oleh dokter dan divonis kena kanker ganas, stadium lanjut dan usianya gak lama lagi. Tiba-tiba aslinya dia yang di dalam ini ternyata rapuh guys. Padahal dari luar terlihat orang beriman, pelayanan, rajin ibadah, hidupnya sempurna, dia orang yang baik, tapi dalamnya rapuh sekali. Kenapa guys? Karena gini, ketika dia didiagnosa, dia seperti kecewa, dia seperti marah. Kenapa saya kena penyakit ini? Walaupun itu seperti disembunyikan, tapi kita bisa baca. Ketika kita tanya, dia ada kesedihan, ada ketakutan. Dia seperti takut mati guys. Guys, saya mau bilang gini, sorry ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena dia percaya ketika dia mati, hidupnya akan jauh lebih baik karena dia ketemu Tuhan dan akan meninggalkan semua penderitaan yang ada di dunia ini. Katakan amin. Bukankah Alkitab garansi kita, orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan masuk surga. Apa yang terjadi di surga? Sungguh enak, jauh lebih mulia, jauh lebih indah daripada hidup di dunia. Di dalam Kristen, orang yang hidupnya sungguh-sungguh, dia tidak takut mengalami kematian. Amin. Tapi kalau imannya hanya iman-imanan, Kristen-Kristenan, ya, maka orang-orang seperti ini akan takut mati. Seperti dia meragukan, saya kemana? Lah, Alkitab kan sudah menjamin kamu masuk surga. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Guys, kamu tahu nggak ragu-ragu itu sama dengan percaya atau nggak percaya? Orang ragu-ragu imannya itu termasuk orang percaya atau nggak percaya? Sedangkan orang yang percaya baru bisa masuk surga. Saya khawatir guys, banyak orang Kristen imannya masih ragu-ragu. Benar nggak ya Tuhan Yesus itu penebus dosa? Benar nggak ya Tuhan Yesus itu Allah yang menyelamatkan? Ragu-ragu guys. Ketika dia nanti meninggal, dia diselamatkan nggak? Kalau imannya ragu-ragu, dia nggak percaya. Hei kamu yang menonton video ini nggak kebetulan. Kamu harus punya iman yang kuat. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah penebus dosaku. Ketika orang percaya sama Yesus, dia akan diselamatkan. Amin. Punya iman seperti itu. Lalu ternyata orang ini juga ternyata ya, nggak kelihatan dari luar. Ternyata selidik punya selidik, dia punya kepahitan. Dia punya sakit hati, dia nggak bisa ngampuni kepada saudara yang jahat sama dia, yang nyakitin dia, yang mungkin fitnah dia. Dia masih nggak bisa ngampuni. Dia nyimpan akar pahit. Guys, Alkitab bilang gini, kalau engkau tidak mau mengampuni sesamamu, Bapa di surga juga tidak mengampuni engkau. Waduh.
Kadang-kadang nih kita merasa, enak banget ngampuni dia. Dia jahat banget. Dia harusnya mendapat balasan. Guys, orang Kristen sungguh-sungguh tidak seperti itu. Katakan amin. Tuhan kasih teladan kita. Ketika dia disalib, orang-orang jahat itu didoakan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu yang mereka buat. Guys, kalau kamu punya kebencian, dendam, sakit hati, kepahitan, nggak ada pilihan lain. Kamu harus melepaskan pengampunan. Kalau kamu nggak mau mengampuni, kamu tidak akan diampuni oleh Bapa. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Yuk ampuni. Ketika engkau mengampuni, itu untuk kebaikan kamu. Ya, untuk kebaikan kamu sendiri. Amin. Nah, selanjutnya. Ternyata selidik punya selidik. Orang tua dari orang ini punya perjanjian dengan iblis. Orang tuanya pernah ke dukun. Karena memang kesulitan hidup dan lain sebagainya. Tapi guys, membuat perjanjian dengan iblis itu sangat merugikan. Oleh sebab itu, kalau nenek moyang kamu, kakek nenek kamu, orang tua kamu pernah ke dukun, kamu harus putuskan hubungan. Minimal nggak sampai kena ke kamu. Kutuk perjanjian dengan iblis itu bisa 4 keturunan. Kamu bisa doa gini, dalam nama Yesus, aku putuskan hubungan keluargaku, hubunganku dengan iblis, dengan perdukunan, dengan kuasa gelap. Aku putuskan dalam nama Yesus. Ketika kamu mengucapkan itu, mendeklarasikan itu, lalu kamu percaya, maka hubungan itu sudah putus. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni nenek moyang saya. Tuhan ampuni papa mama saya. Pernah berzina roh. Pernah tidak setia. Tuhan ampuni. Sungguh-sungguh minta ampun maka engkau diampuni. Ya. Jadi kalau ada dendam, sakit hati, kepahitan, akar pahit harus diampuni. Harus melepaskan pengampunan. Itu beres. Kalau ada perjanjian dengan iblis, itu harus diputuskan. Ini pemberesan juga. Amin. Lalu jadi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, ayo jangan sibuk mempercantik luaran kita. Contoh, terlihat rohani, terlihat baik-baik, terlihat rajin ibadah. Tapi dalamnya rapuh. Jangan seperti itu. Oke, tampilan luar, di dalam juga tampilannya oke. Atau bukan tampilan ya, aslinya di dalam itu ada isinya. Di dalam kuat imannya. Ya, tidak gampang goyah dan dalamnya itu beres. Hidup takut akan Tuhan. Ya. Gitu aja guys, semoga sharing saya hari ini bisa mencerahkan kita semua, khususnya bagi kamu yang sedang mengalami sesuatu yang seperti yang saya ceritakan barusan. Saya mau berdoa buat kamu, boleh? Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biar yang di dalam kami itu sesuatu yang benar, kudus ya Tuhan. Bukan hanya tampilan luar yang kami poles, yang kami percantik, tapi hari ini kami juga mau memperhatikan apa yang di dalam kami. Kami mau beresin apa yang tidak berkenan yang ada di dalam kami ini Tuhan. Mungkin hati kami masih kotor, hati kami masih hitam akan kebencian. Sakit hati yang gak mau ngampuni, yang gak rela untuk ngampuni. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Yesus, mengampuni orang yang jahat kepada kami. Mengampuni orang yang menganiaya kami. Yang memusuhi kami, yang menghina kami, yang merendahkan kami. Kami mau mengampuni mereka semua. Dan kalau ada hubungan dengan kuasa gelap, hari ini kami mau putuskan dalam nama Yesus. Hai iblis, aku putuskan hubungan keluargaku dengan engkau.
Hai iblis, dalam nama Yesus aku putuskan hubunganku denganmu. Dalam nama Yesus, putus, selesai. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Biar mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka bukan hanya Kristen KTP, Kristen ikut-ikutan, Kristen keturunan keluarga, bukan. Tapi mereka adalah Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka percaya kepada Engkau sungguh-sungguh. Dan hidup untuk Engkau dan untuk menyenangkan-Mu saja. Iman mereka kuat, tidak gampang goyah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau bebaskan mereka, Kau berkati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Kok nggak mati?